sekedar hutan kan warga sekitar untuk mencari ikan masing-masing untuk keperluan pribadi mereka. Halo, aku Hamidah. Aku Dewinda. Hari ini kita akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu kampung adat yang ada di Jawa Barat. Nah guys, pernah gak sih kalian ngebayangin ada satu kampung di Indonesia yang kehidupannya tuh tanpa listrik, tanpa teknologi modern, dan untuk semua aktivitasnya pun bergantung ke alam. Dan bukan karena mereka nggak bisa ikutin zaman, tapi memang mereka memilih hidup seperti itu. Dengan penuh kesadaran, mereka tetap menjaga warisan leluhur. Nah guys, nama kampung ini adalah Kampung Naga. Walaupun kita gak bisa secara langsung ke sana, tapi pada hari ini kita akan menyelami cerita kehidupan mereka lewat video ini. Kalian siap? Yuk ikutin cerita ini. Siapa tahu kita bisa belajar banyak hal dari kehidupan mereka. Bayangin nih ya, kalian lagi jalan menuruni anak tangga yang begitu panjang di antara perbukitan yang hijau. Begitu kalian sampai ke bawah, kalian akan disuguhi pemandangan sawah, sungai, dan rumah adat yang tersusun rapih banget. Di sana itu rumahnya itu seragam, terbuat dari bambu, kayu, atapnya dari injuk. Di sana nggak ada yang gunain semen, tapi rumahnya itu tetap kokoh dan banyak filosofi. Betul banget. Lingkungannya tuh benar-benar satu paket loh, antara alam, arsitektur, dan ketenangan. Kebayang gak sih kalau kalian hidup di tempat kayak gitu? Di balik kampung ini terdapat hutan larangan, yang mana ini bukan sekedar hutan, tapi tempat yang dilindungi oleh adat dan tidak sembarang orang bisa ke sana. Gak boleh asal tebang juga, apalagi dijadiin lahan, karena menurut mereka apa yang dari alam akan kembali ke alam. Hutan larangan juga bisa menciptakan suasana yang sejuk dan asri bagi kampung adat tersebut. Selain itu juga berfungsi sebagai penahan ketika terjadi angin puting beliung dari arah timur. Dan sungainya itu masih jernih. Biasanya digunakan warga sekitar untuk mencari ikan. Namun untuk kebutuhan sehari-hari, mereka menggunakan air yang berasal dari pegunungan Cikuray. Kalian ngerasa gak sih kalau kehidupan di sana itu lebih sehat dan lebih tenang? Nah ini seru nih, kita bahas soal pertanian mereka. Semuanya dilakukan dengan cara sederhana, rapi, dan teratur loh. Iya, mereka menanam padi dengan menggunakan alat-alat tradisional, mulai dari sabit, terus juga ada etem, dan masih banyak yang lainnya. Semua itu menggunakan tangan tanpa bantuan mesin. Nah, setelah panen, sebagian padinya disimpan di rumah masing-masing untuk keperluan pribadi mereka. Karena di setiap rumahnya itu terdapat kamar khusus yang disebut kamar goah untuk penyimpanan padi mereka. Nah, sebagian padi yang lain mereka simpan di lumbung padi. Nah, ini unik nih lumbung padi. Karena lumbung padi ini tuh selain terbuat dari kayu, cara memasukkan padinya itu dari atap loh, bukan dari pintu yang biasa gitu. Buat jadi beras, padinya itu ditumbuk menggunakan lisung dan halu. Memang proses ini membutuhkan tenaga, tapi hasilnya berkualitas. Aku baru tahu loh, ternyata jenis padi di sana itu bermacam-macam. Apa aja sih? Ada padi bodas, ada padi cerai, ada padi hokcai, dan masih banyak lagi. Tapi setiap padi tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Dari sini kita bisa lihat bahwa bertani bukan hanya soal hasil, tapi soal cara, karena di dalamnya ada nilai ketelitian, nilai kesabaran, dan juga nggak serakah. Betul banget. Pertanyaannya nih ya, kita yang serba hidup modern ini bisa gak sih belajar dari mereka cara bertani yang berkelanjutan? Coba jawab di kolom komentar ya teman-teman. Rumah di Kampung Naga bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi simbol kehidupan. Semuanya harus sejajar menghadap utara dan selatan. Selain itu, posisi tidurnya pun diatur. Ketika rumah menghadap selatan, maka posisi kepala berada di utara dan posisi kaki berada di selatan. Sebaliknya, ketika rumah menghadap utara, maka posisi kepala berada di selatan dan posisi kaki berada di utara. Selain itu juga, lantai mereka itu terbuat dari kayu dan atap mereka terbuat dari injuk. Nah, injuk ini merupakan warisan nenek moyang mereka yang tidak boleh digantikan oleh bahan lainnya. Injuk juga memiliki fungsi, yaitu bisa menahan panas ketika siang hari dan juga bisa menahan bocor ketika hujan. Selain itu juga, injuk ini memiliki ketahanan dan bisa mencapai 3-40 tahunan. Rumah-rumah yang ada di Kampung Naga ini terbuat dari kayu. Ada yang dari kayu suren, ada yang dari kayu manglit, dan yang lainnya. Bahan-bahan ini tuh diambil dari kebun masing-masing warga yang dipotong secara manual menggunakan gergaji tangan.
Nah, semua ini tuh punya makna. Gak cuma soal estetika, tapi keseimbangan antara alam dan sosial. Yang bikin aku kagum tuh semangat gotong royong mereka itu masih hidup banget loh. Dari mulai panen, terus juga bangun rumah, masak buat upacara adat, semuanya itu dilakukan bareng-bareng tanpa pamrih. Gak ada tuh apa sih ini bukan urusan gue. Di sana itu soal kebersamaan. Dan mungkin itu yang mulai hilang di kehidupan kita sekarang. Kalian ngerasa gak sih? Walaupun dunia luar terus berkembang, mereka tetap menjaga tradisi, mulai dari pakaian, bahasa, hingga upacara adat. Tapi yang bikin kerennya tuh, mereka itu tetap terbuka sama dunia luar. Bahkan untuk jodoh anak mereka pun mereka bebaskan. Bahkan mereka diperbolehkan untuk tidak tinggal di kampung adat tersebut. Cuma, biasanya di waktu-waktu tertentu, seperti ketika dilaksanakan hajat sasin, mereka dianjurkan untuk datang. Cuman itu bukan kewajiban mutlak, datang boleh dan enggak pun enggak apa-apa. Itu kembali lagi ke kesadaran dan niat dari masing-masing individu. Iya sih, itu keren banget. Mereka itu tetap menjaga nilai adat mereka, tapi tetap terbuka terhadap perubahan. Dan menurutku itu maknanya dalam banget. Betul, aku setuju banget sih itu. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, setelah kita mengetahui cara kehidupan mereka di Kampung Naga, kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil untuk dijadikan pembelajaran di kehidupan kita dan sekolah? Banyak banget, contohnya seperti gotong royong, bisa kita terapkan pada kerjasama di kelas. Kemudian untuk menjaga alam, kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti nanam pohon atau jaga kebun sekolah. Betul sekali, dan pembelajaran itu tidak hanya lewat teori di kelas, tetapi lewat pengalaman secara langsung, melalui diskusi bareng dan juga penanaman pohon bersama-sama. Nah, kalau anak-anak belajarnya seperti itu, mungkin mereka nggak cuma cerdas, tapi juga peduli. Nah, betul banget. Jadi, itu merupakan cerita tentang Kampung Naga, kampung kecil penuh dengan nilai-nilai besar. Semoga kita semua bisa mengambil nilai-nilai yang ada di kehidupan mereka dan mulai menanamkan kearifan lokal di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalian paling terinspirasi di bagian mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kita bisa terus cerita-cerita kayak gini. Betul sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.